Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Geografi. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus tetap semangat. Iya. Terima kasih untuk kalian yang sudah membuat petanya. Terima kasih, sangat apresiasi banget yang sudah mengerjakan peta dengan tepat waktu. Dan untuk yang belum, Ibu akan kasih waktu sampai kalian minggu depan. Kalau minggu depan kalian belum mengerjakan tugas juga, Ibu harap nilainya berarti kosong. Sayang banget nih kalau peta tidak dikerjakan karena nilai peta ini sangat besar ya. Sangat besar, mungkin dibanding dengan nilai kuis, nilai peta ini sangat menurut Ibu lebih besar gitu. Nah, materi peta ini tuh nanti ada lagi di kelas 12. Nah, jadi kalian harus benar-benar nih paham untuk membuat peta. Nah, nanti juga untuk kelas 11, pasti Ibu juga akan nyuruh kalian membuat peta. Kalau kalian nggak percaya, tanyain aja ke kelas 11 dan ke kelas 12. Ibu itu pasti selalu menyuruh kalian untuk membuat peta, menggambar, gitu. Nah, untuk kalian yang misalkan untuk bingung nih, menggambar peta, jangan sungkan untuk menanyakan kepada Ibu. Chat saja nih petanya gitu, konsultasi dulu sebelum kalian membuat peta. Iya. Langsung saja ini ke materinya. Sekarang tentang keterampilan membuat peta. Nah, yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Dibagi menjadi dua, ada primer dan juga ada sekunder. Nah, primer ini adalah pengumpulan data yang secara langsung. Dia harus survei dulu, hasil survei ke lapangan, pengumpulan datanya. Nah, sedangkan kalau sekunder yaitu tidak hasil dari survei ke lapangan, datanya berarti dari sumber gitu. Sedangkan tahap pemetaan yaitu dikerjakan secara manual dan juga secara digital. Nah, kalau manual, seperti yang kalian sekarang buat yaitu adalah peta manual dibuat di kertas kalkir, alat tulis maupun jangka. Nah, jadi sekarang kalian sedang menggunakan tahap pemetaan data manual. Nah, kalau data digital itu menggunakan komputer dan juga perangkat lunak. Nah, komputer itu biasanya menggunakan CorelDRAW. Nah, langsung saja yaitu ada penyajian data. Jadi penyajian data itu ada menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Jadi ada analisis data. Yang kedua yaitu analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian dibuat peta, dianalisis terus dicocokkan lalu membuat peta. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk grafis. Nah, dilakukan input data terlebih dahulu, sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis. Nah, selanjutnya ada persyaratan peta yang baik itu seperti apa? Yang pertama, bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Jadi kita tuh mau membentuk daerah, pulau, benua, maupun pegunungan itu misalkan harus sama dengan yang di aslinya. Misalkan kalau di aslinya itu gunung segitiga. Nah, kita di peta juga gunung dilambangkan dengan segitiga. Kayak gitu. Yang kedua, daerah yang digambar harus sama luasnya. Iya, daerah yang digambar dengan yang sebenarnya itu harus sama luasnya karena dikalikan dengan skala peta. Yang ketiga yaitu ada data yang disajikan harus lengkap. Iya, makanya Ibu suruh kalian untuk menggambar peta dengan 10 komponen peta berarti harus lengkap. Yang keempat harus mudah dimengerti. Jadi menggambarnya kalian harus benar-benar rapi banget biar bisa mudah dimengerti. Yang kelima, kalian harus rapi, indah, dan menarik. Iya, itu adalah nilai plusnya. Jadi kalau rapi, indah, dan menarik, orang lain juga mau membaca peta tersebut. Nah, selanjutnya ada proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini dibagi lagi menjadi 3. Ada berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, ada berdasarkan kedudukan sumbu simetris, dan berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Nah, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan yaitu ada equivalen, ada conform, dan juga ada equidistant. Nah, kalau equivalen ini yaitu adalah luas yang sebenarnya itu harus sama dengan yang di peta. Nah, kalau conform yaitu adalah bentuk, jadi bentuk yang di peta dan bentuk yang sebenarnya itu harus sama. Dan equidistant yaitu adalah jarak. Jadi ingat ya kalian, ini pasti selalu ada di kuis, UTS maupun UAS. Equivalen tadi itu adalah luas, harus sama dengan yang sebenarnya. Jadi yang digambar dan sebenarnya harus sama. Nah, sedangkan conform adalah bentuk. Jadi bentuk yang digambar
dengan yang sebenarnya harus sama, dan equidistant yaitu adalah jarak. Jadi jarak yang berkata dengan jarak sebenarnya dan jarak yang digambar itu harus sama. Ingat 3 tersebut: equivalent, conform, dan equidistant. Nah, selanjutnya yaitu adalah proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya. Ada azimutal, silinder, dan juga proyeksi kerucut. Azimutal yaitu proyeksi bola bumi di daerah kutub ekuator atau tempat terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Ini gambarnya azimutal. Sedangkan silinder yaitu memproyeksi bola bumi pada bidang silinder paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator bumi ini. Silinder. Ini azimutal. Nah, sedangkan kalau kerucut ini berarti menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Jadi gambarnya juga seperti kerucut. Nah, yang selanjutnya ada berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Ada normal, ini adalah karakteristik berhimpit dengan sumbu bumi, ini adalah normal ya, seperti ini, normal. Nah, ada miring, berarti ini adalah miring, ini berarti miring, karakternya membentuk sudut miring dengan sudut bumi. Nah, kalau proyeksi melintang, yaitu grafiknya sudut lurus dengan sumbu bumi, ini melintang. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.